Oke teman-teman, tadi mungkin udah sebagai pembuka sudah dijelaskan sebenarnya sesi Buka Talks kali ini tuh spesial banget. Apa sih yang spesial? Karena kita ngomongin servis teman-teman. Servisnya zaman dulu tuh kalau saya bilang servis zaman old ya. Kalau sekarang kan zaman now nih. Zaman old dulu tuh servisnya udah kayak servis hotel. Yang kalau ketemu tuh nasabah tuh posisinya di bawah. Selamat pagi ibu, kita sampai membungkuk seperti itu. Tapi lihat perubahannya sekarang. Nggak perlu sampai ngebungkuk-bungkuk, tapi bagaimana customer sudah loyal sama kita. Nggak perlu kita posisinya sampai di bawah banget gitu. Kalau zaman dulu kan kayaknya kalau ketemu nasabah gitu kayaknya udah paling raja gitu. Nah sekarang kita lihat gimana perkembangannya. Nanti dari para pakar sesuai dengan temanya masing-masing akan cerita langsung kepada kita sebenarnya servis di era digital nih yang katanya zaman now sekarang ini seperti apa sih. Khusus untuk di Bukalapak, saya akan menceritakan tentang apa yang dilakukan Bukalapak sendiri sebagai komitmen bentuk layanan kepada para customer-nya, kepada para nasabahnya ya. Yang akan saya angkat mengenai transform SLA to XLA. Nanti kita lihat bedanya seperti apa ya. Bukalapak sendiri sudah 8 tahun teman-teman berada di industri e-commerce ini sebagai salah satu yang terbesar kita bilang. Tapi kita lihat apa yang dilakukan Bukalapak, bukan cuma perang promo, bukan cuma produk saja, tapi ternyata Bukalapak mempunyai satu strategi yang ibaratnya satu senjata yang itu akan everlasting, itu akan selamanya. Itu yang satu hal yang bisa ngiket orang itu ternyata servis. Mau dibawa kemana juga, kalau servisnya udah bagus, udah nggak mau deh. Lihat Amazon, ya kita berkaca sama Amazon, berkaca sama lokal, lagi-lagi BCA, lagi-lagi Garuda. Ujung-ujungnya apa yang dijual? Bukan, tidak melulu mengenai harga, tidak melulu mengenai rate, tapi apa yang dijual? Service, layanan. Engagement kepada customer jauh lebih kuat ketika kita menawarkan sesuatu yang sifatnya layanan. Oke, kita lihat ya. Jadi sebenarnya Bukalapak punya apa sih gitu? Kita mengikuti perkembangan zaman. Bukalapak sendiri adalah platform e-commerce yang memang sekarang ini kita termasuk paling lengkap, mempunyai omni-channel. Kita mempunyai 9 channel. Untuk mengakomodir opa-opa dan oma-oma kita nih yang gaptek, kita sediain call center ya. Jadi tetap bisa call. Kemudian yang suka chat, kita udah sediakan juga chat. Yang suka email, saya lebih suka email aja. Email juga direspon. Respon time kita luar biasa untuk sekarang ini 96% dari total tiket yang masuk itu dihandle dalam waktu kurang dari 15 menit. Ya, itu cukup besar kalau untuk dan cukup tinggi responnya. Kemudian kita hampir punya juga sekarang yang baru launching di FB Messenger juga kita sudah launching. Kemudian nanti nextnya juga kita akan launching untuk WhatsApp ya. Jadi nanti semua kita akomodir. Gampang banget nanti cari Bukalapak. Kalau mau hubungi Bukalapak apa ya? Gampang. Orang langsung, oh bisa Twitter, oh bisa sosmed, oh bisa lewat email, oh bisa lewat call center, terserah enaknya yang mana. Jadi kita akan bikin customer kita senyaman mungkin untuk gampang menghubungi Bukalapak. Nextnya adalah yang menarik teman-teman, ini kita ngomongin data nih. Data is the new oil. Data yang paling menarik adalah kalau ada yang komplain nih ke Bukalapak, terus CS-nya tuh keren, CS-nya tuh langsung bisa bantu solve. Apa yang terjadi 3 bulan kemudian teman-teman? Transaksinya naik, ternyata naik sekitar 10%. Mau nggak sih kita dapetin lebih, bukan sekedar stay, tapi kita bisa ningkatin transaksinya. Orang nyaman. Nah itu yang kita harapin dan itu datanya. Ini data buktinya berbicara bahwa dengan kita memuaskan para customer kita, bukan cuma solving tapi memuaskan, akan naik sekitar kurang lebih 10%. Ya. Kemudian jadi gampang banget dong ya kalau gitu meningkatkan revenue kita supaya bisnis perusahaan sustainable, supaya long term bisnis, caranya gampang dong, cuma muasin customer aja. Iya, jawabannya iya. How to make customer satisfied yang susah. Nah how to-nya nanti kita sama-sama belajar ya. Nah lagi-lagi nih Bang Jeff ya dari Amazon bilang nih katanya kita nih gampang deh bikin ibarat customer nih, si Bang Jeff bilang nih. Katanya kita ibaratin, kita mau bikin pesta, terus kita ngundang orang. Sebisa mungkin kita akan memuaskan tamu-tamu kita. Aduh kita kalau jadi tuan rumah apa aja dikeluarin deh gitu ya supaya tamu kita seneng, nyaman, masuk ke rumah kita nyaman. Terus kemudian apalagi, kita jamu gitu ya, terus kadang-kadang malah kita bawain oleh-oleh.
gitu ya. Analoginya seperti itu. Jadi kalau ada orang bertamu ke kita, kita sebisa mungkin kita senang dong kita punya dapat kedatangan tamu, terus kemudian kita juga pengen memberikan kesan yang baik. Jadi yang dilakukan Amazon tiap hari ada melakukan improvement. Mereka menciptakan customer experience, menciptakan beberapa aspek penting setiap hari hanya untuk mengimprove mengenai apa? Kepuasan pelanggan, menciptakan customer experience. Ini sama juga dengan kita semua di pelaku servis juga pengennya seperti itu. Nah, cuma tinggal PR-nya adalah bagaimana nih menciptakan customer experience yang nggak biasa. Biasa mah udah biasa gitu ya bahasanya tuh. Biasa mah udah biasa. Jadi kita ciptakan sesuatu yang extraordinary dong, yang nggak biasa dong, yang WOW dong gitu ya. Nanti kita tahu seperti apa. Nextnya adalah nih yang sekarang banyak nih ya, yang perusahaan yang masih lakukan sekarang, kecuali kita dan para perusahaan besar ini, itu adalah masih mengukur servis dari sisi SLA, Service Level Agreement. Oke, Bapak Ibu, baik, nanti komplainnya akan kita proses ya dalam waktu 1 kali 24 jam SLA. 1 kali 24 jam itu SLA. Cukup nggak? Ya memang happy sih, tapi ya nggak ada satu yang menarik gitu loh. Jadi SLA itu masih digunakan oleh beberapa perusahaan untuk mengukur kepuasan customer. Itu dulu, itu tahun, ya 10 tahun yang lalu mungkin masih bisa untuk meng-engage customer. Tapi sekarang nggak cukup teman-teman. What happened now? SLA nggak cukup lagi. Untuk apa? Untuk kelangsungan bisnis, untuk sustainable bisnis masih kurang. Karena kenapa? Karena kita nggak mau stay sampai di sini aja. Nggak mau customer itu cuma, oke, complaint solve, selesai. Tapi kita nggak mau, saya mau kamu tetap stay sama saya, bahkan kamu meningkatkan transaksi kamu. Kamu dengan relanya mau spend lebih banyak di tempat kita. Nah itu gimana caranya? Nggak cukup SLA, nggak cukup ngikat hanya, oke, kita akan bantu kamu dalam 1 kali 24 jam. Nggak cukup. Jadi kita perlu sesuatu yang kita tawarkan lebih, supaya kamu lebih enjoy dan akhirnya kamu tetap stay sama kita, bahkan kamu meningkatkan transaksi. Ya, nah harus berubah teman-teman dari SLA ke XLA. Dua anak zaman now ini udah nggak cocok, SLA nggak cocok, dijanjiin oke, kamu akan kita bantu dalam waktu 1 kali 24 jam. Ya udah, that's it, selesai. Nggak ada customer experience yang, nggak ada sesuatu yang, aduh, aku mau kamu tahan lebih lama di sini gitu. Itu nggak ada gitu loh. Jadi kenapa kita butuh XLA? XLA adalah seperti yang dilihat bahwa sebenarnya mereka akan fokus pada service yang everlasting. Future, mikirnya jauh, jangan sekarang doang, mikir panjang. Kita mau nikmatin bisnis, kita mau ngejalanin bisnis ini lebih lama. Saya mau dapat revenue lebih banyak. Saya mau makmur di perusahaan saya, salah satunya dengan meminta customer kita untuk stay. Ya, salah satunya adalah dengan transform, berubah. Move on, kalau bahasa gaul sekarang tuh move on. Transform dari SLA ke XLA. Nextnya adalah, ini sekedar define aja, biar gampang teman-teman memahami apa itu XLA. Ya. XLA itu adalah sesuatu yang established teman-teman. Sesuatu yang expand sifatnya. Yang nanti fokusnya pada quality, tetap sama quality. Kemudian yang menciptakan customer experience ya. Jadi jelas sekali bahwa XLA ini adalah experience, level agreement ini ada sesuatu yang sangat-sangat harus digunakan untuk mengukur kepuasan customer untuk era sekarang ini. Nah ini yang keren nih, kalau kata Marco Gianovan, kita nih bukan cuma bukan cuma orang teknik, bukan cuma orang produk yang boleh, yang harus mempunyai pikiran mengenai SLA, tapi orang service juga. SLA harus dimiliki oleh orang service berupa state of mind. Di dalamnya ada persona, dokumentasi dari behavior customer kita. Kemudian juga ada touch point di situ. Kemudian ada simpati, wow factor. Kemudian juga di situ yang penting lagi ada KPI. Bagaimana SLA ini menjadi bagian yang paling penting untuk mendefine satu KPI, terutama untuk orang-orang service, ya, penting banget. Nah ini juga saya mau cerita nih, di Bukalapak ini kita sama-sama berkomitmen punya North Star Metric KPI. KPI-nya cuma satu pengennya, yaitu happiness yang diukur melalui sama-sama mungkin ya, CSAT, Customer Satisfaction Score sama NPS, Net Promoter System. Ujung-ujungnya udah deh,
Nggak usah ada parameter lain kalau untuk service. Happiness aja. You happy or not? Kalau you happy, you will stay and then increase revenue kita. Udah sesimpel itu. Jadi kita ngukurnya sama-sama gampang gitu ya. North Star metric kita cuma mikirin CSAT, NPS, happiness. Segampang itu. Oke. Nah ini juga saya coba bantu mapping juga untuk customer experience. Bagaimana mapping customer experience dengan menggunakan XLE. Lagi-lagi teman-teman, ini sekarang 2018. High tech, zamannya teknologi, digital era, segala macam. Kita harus manfaatin teknologi, enhancing customer experience through the technology. Sekarang udah ngetren banget deh namanya machine learning, namanya AI, artificial intelligence. Sekarang apa? Banyak perusahaan udah ngerilis chatbot. Udah zamannya kayak gitu, jadi kita emang nggak bisa lagi deny dengan teknologi. Kita manfaatkan dari mulai touch point, dari mulai channel-channel kita, manfaatkan menggunakan AI, menggunakan ML, machine learning, kemudian juga in all platform, in all devices, ya kita sudah mulai memanfaatkan semua teknologi. Kemudian nih yang kedua nih, yang jadi PR, service itu bukan punyanya orang frontline aja, bukan punyanya anak call center, bukan punyanya anak customer service, bukan punyanya anak-anak yang ngejawabin email, CS, bukan teman-teman, tapi punya semua. Bagaimana kita build satu service culture untuk bisa mencapai tujuan perusahaan. Jadi service culture adalah gabungan dari people, dari orang-orang kita nih, staff-staff kita semua, proses, SLE, XLE, semua terlibat. Dan yang paling penting adalah teknologi yang akan mengarahkan kita supaya melakukan suatu improvement, ya. Jadi lagi-lagi bagaimana kita bisa memanfaatkan dengan sangat-sangat efisien, efektif teknologi ini untuk meningkatkan service kita. Oke, ini mungkin slide terakhir saya. Ini ada bos saya nih di sini. Jadi sebenarnya who's the real boss? Apakah Ahmad Zaki? Buat saya the real boss, dan buat Mas Zaki dan buat kita semua adalah bos dari segala bos adalah konsumen. Bos dari segala bos adalah customer kita. Yang menggaji kita siapa? Customer. Yang berhak marahin kita siapa? Bos apa customer nih? Customer, ya. Yang bisa marahin Ahmad Zaki siapa? Customer. Ada yang berani? Yang bisa marahin siapa lagi deh? Owner semua bisnis kita siapa? Cuma customer. Jadi customer adalah the real boss, ya. Oke, sebagai penutup dari saya buktikan bahwa kita semua berkomitmen di Bukalapak, dan tentunya teman-teman pelaku servis di industri pun berkomitmen bahwa servis ini sesuatu yang penting yang tidak bisa dipisahkan dari planning perusahaan, dari business growth segala macam, ya. Dan di Bukalapak sendiri kita akan branding namanya Buka Bantuan, ya. Nanti kita lihat sebenarnya Buka Bantuan semenarik apa, dan sekaligus ini menutup sesi saya. Kita lihat ya videonya. Terima kasih. Setiap hari, tim Buka Bantuan Bukalapak siap membantu pelapak dan pembeli tentang apapun dan kapanpun. Buka Bantuan Bukalapak, semangat pagi, ada yang bisa kami bantu? Iya Mbak, pakai saya kok belum sampai-sampai ya. Mau saya pakai buat arisan loh, gimana nih? Baik, kalau boleh tahu, kapan pemesanannya dilakukan ya Bu? 5 menit yang lalu lah. Buka Bantuan Bukalapak, semangat siang, ada yang bisa kami bantu? Iya Mbak, caranya mengubah status gimana ya Mbak? Status pengiriman pesanan maksudnya Pak? Iya Mbak. Baik, silakan Bapak lakukan pengecekan pada halaman transaksi lapak Bapak, lalu lihat pada detail transaksi yang Bapak maksud. Oh gitu. Kalau caranya mengubah status jomblo, gimana Mbak? Buka Bantuan Bukalapak, semangat sore, ada yang bisa kami bantu? Iya, sore Mbak. Jadi gini, saya udah nyampein keluhan lewat aplikasi, tapi kok belum ada balesannya ya? Baik Ibu, apakah emailnya sudah dicek Ibu? Oh, email. Bentar ya. Iya, ada di email saya ternyata. Sorry Mbak, saya jarang buka email. Maklum, email saya aja dibikinin sama suami saya. Suami saya tuh sibuk banget, mana saya ribet lagi ngurus anak. Ditambah, kenapa saya nggak pulang dari kemarin? Aduh, kenapa lagi? Buka Bantuan Bukalapak, selamat malam, ada yang bisa kami bantu? Woi, ini gimana sih? Gua mau pakai vouchernya lagi kok nggak bisa sih? Gua mau beli barang lagi. Ah, dasar lo! Sabar ya Pak, coba kita runut masalahnya dari awal ya Pak.
Iya, sebentar lagi. Duluan aja. Buka bantuan Bukalapak, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu? Iya Mbak, sorry nih Mbak ganggu. Maaf ya Mbak. Tapi nggak apa-apa kan Mbak, telepon malam-malam? Iya, tidak apa-apa Pak. Silakan, butuh bantuan apa Pak? Semua masukan dan pertanyaan dari pelapak dan pembeli akan dilayani oleh tim buka bantuan yang responsif, ramah, dan siap membantumu 24 jam setiap hari. Terima kasih telah menghubungi layanan buka bantuan Bukalapak. Hubungi buka bantuan Bukalapak. Ada pertanyaan? Jadi gini. Buka aja Bukalapak.